Partial lockdown yang dijalankan pemerintah Malaysia kabarnya mampu menekan angka kasus COVID-19. Seperti di Indonesia, pemerintah Malaysia juga memberikan bantuan kepada warganya yang terpapar pandemi COVID-19. Ya, untuk mengetahui perkembangan pandemi ini di negeri jiran atau Malaysia sudah bergabung bersama kita semua lewat sambungan Skype. Dosen Indonesia yang tengah mengajar di Malaysia, Pak Bimo Aryo Tejo. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi Mas Herano, selamat pagi Mbak Dia. Selamat pagi, Prof. Prof, berbicara mengenai partial lockdown di Malaysia sejauh ini seperti apa? Apakah memang pemerintah di sana sudah mantap atau sudah berhasil untuk menekan laju angka COVID-19 di sana, Prof? Baik, jadi selama seminggu terakhir pertumbuhan kasus positif dari COVID-19 di Malaysia sudah menurun. Jadi pada bulan Maret itu pernah sampai 250 lebih satu orang. Sekarang ini sehari hanya sekitar 30, 50. Jadi berdasarkan pertimbangan ini, pemerintah memutuskan untuk mulai membuka sektor-sektor ekonomi lebih cepat 1 minggu dari yang direncanakan pada 12 Mei. Prof, sebenarnya partial lockdown di sana tuh artinya seperti apa sih, Prof? Karena di Indonesia sendiri kan juga sebenarnya partial lockdown, tapi dengan aturan-aturan yang berbeda. Apa yang membedakan aturan antara Indonesia punya dengan Malaysia punya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat antara partial lockdown di Malaysia, kita menyebutnya sebagai MCO atau Movement Control Order, dan PSBB di Indonesia itu hampir sama. Ya. Jadi kita masih bisa ke supermarket, kita masih bisa ke pasar dalam radius 10 km, tetapi sekolah, kemudian kantor-kantor, kemudian bisnis yang tidak penting itu ditutup. Jadi hampir sama seperti di Indonesia. Kemudian juga ada bantuan langsung tunai, stimulus ekonomi. Pemerintah sendiri menghabiskan sekitar 750 triliun untuk stimulus ekonomi yang merupakan 17% dari PDB. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan sama Indonesia hampir sama. Tapi kalau bicara soal BLT di Malaysia, informasinya di sana tidak pandang bulu ya, termasuk Prof sendiri mendapatkan bantuan di sana. Betul, jadi di Malaysia sendiri bahkan saya pun itu mendapat BLT juga. Jadi mereka memberikan BLT tergantung dari bracket gaji. Jadi mereka melihat gaji pegawai negeri sekian sampai sekian mendapat BLT, walaupun sebenarnya kita tidak membutuhkan, tapi tetap mendapat BLT. Itu sekitar 1,5 juta, kemudian ada yang mendapat sekitar 3 juta, tergantung dari posisi mereka di pemerintahan sebagai pegawai negeri. Di masa Ramadan ini, Prof, tentunya suasananya berbeda ya di setiap negara. Tapi kita tahu bahwa Malaysia dan Indonesia jumlah muslimnya besar. Suasana Ramadan sendiri di sana seperti apa, Prof? Suasana Ramadan sendiri di sini jauh berbeda dari Indonesia. Jadi lebih sepi. Tidak ada yang membangunkan sahur pagi-pagi, itu tidak ada. Jadi semua orang ya menggunakan alarm ya di handphonenya, menggunakan jam gitu. Jadi lebih sepi. Dan kemudian untuk tahun ini tidak ada yang berjualan takjil. Ya, karena kita masih dalam MCO, Movement Control Order, jadi semuanya itu online. Ya, semuanya online, kita memberi takjil online, jadi kita masih bisa mendapatkan kebutuhan untuk puasa kita, tetapi interaksi antar manusia itu yang kurang. Bicara soal aktivitas nih sekarang nih, Prof. Aktivitas Prof ini kan juga mempersiapkan vaksin untuk diproduksi massal, apalagi kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini juga belum ada vaksin yang dibagikan atau sampai saat ini masih belum berhasil dan masih dalam penelitian. Apa mungkin yang bisa dibagikan ke kami, Prof, ya, mengenai vaksin ini? Apakah memang benar tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menciptakan sebuah vaksin ya, Prof, seperti itu? Well, sebenarnya secara teori untuk menghasilkan satu vaksin baru itu diperlukan 10 tahun. 10 tahun ya. Tetapi kita tidak punya waktu untuk menunggu selama 10 tahun. Karena itu, apa yang dilakukan oleh para peneliti di berbagai negara adalah mereka speed up. Mereka mempercepat proses penemuan vaksin ini sehingga yang tadinya 10 tahun menjadi hanya 18 bulan atau 24 bulan. Jadi kalau kita lihat dari vaksin-vaksin yang sudah masuk ke uji klinik tahun ini, paling cepat kita bisa mendapatkan vaksin adalah 1,5 tahun dari sekarang. Jadi masih agak lama ya. Kita harus bersabar karena untuk vaksin ini kita harus benar-benar meyakinkan bahwa vaksin ini aman
jadi tidak membahayakan kita dan efektif. Jadi bisa menghambat perkembangan virus. Prof, ini kan vaksinnya diperkirakan masih lama ya, waktu 1,5 tahun itu lama lah buat kita dengan kondisi seperti ini. Makanya beberapa contoh kasus yang ada di Indonesia, beberapa orang yang COVID-19 atau yang positif COVID-19 diberikan obat yang diberikan sebelumnya kepada pasien flu burung seperti Tamiflu. Sebenarnya seperti apa efektivitas obat-obat yang kemudian diberikan kepada keluarganya coronavirus ini kepada pasien yang COVID-19 ini? Baik, harus saya garis bawahi di sini bahwa untuk COVID-19 ini belum ada obatnya secara khusus. Jadi obat-obat yang kita gunakan sekarang ini adalah obat-obat yang digunakan untuk penyakit lain. Jadi istilahnya adalah drug repurposing. Ya. Misalnya kita menggunakan Kaletra, kita menggunakan obat ini untuk HIV. Kemudian seperti di Indonesia, mereka menggunakan oseltamivir yang digunakan untuk flu burung. Dan kemudian sekarang sedang rame penggunaan remdesivir yang dulu sempat digunakan untuk Ebola, kemudian hydroxychloroquine untuk malaria. Apakah efektif atau tidak? Harus saya katakan ini semua bukan obat-obat untuk COVID-19. Seperti remdesivir, efeknya itu adalah memendekkan masa tinggal pasien dari 15 hari di rumah sakit ke 11 hari. Kelihatannya nggak signifikan ya, tapi kalau kita lihat di rumah sakit, mereka berhasil menghemat waktu selama 4 hari ini signifikan sekali. Artinya ada pasien baru yang bisa masuk. Jadi jangan sampai rumah sakit atau sistem kesehatan nasional ini ambruk karena terlalu banyak pasien di rumah sakit. Jadi fungsi dari obat ini hanya memendekkan durasi pasien tinggal di rumah sakit, ya tidak menyembuhkan secara total. Tapi bicara soal vaksin ini, ada kritikan dari salah satu mantan Menteri Kesehatan di era SBY, Siti Fadila Supari, yang menyatakan bahwa jangan terlalu cepat untuk mengambil vaksin dari Bill Gates, karena kita belum tahu fit dari vaksin itu seperti apa, apakah memang benar itu vaksin bisa digunakan di Indonesia atau di beberapa negara lainnya, Prof. Untuk itu, karena sekarang vaksin-vaksinnya tengah diuji, jadi posisi saya di sini adalah netral dan realistis. Kita harus melihat datanya. Apakah vaksin itu dari Bill Gates, apakah vaksin itu dari Moderna, atau dari Sinovac, atau dari misalnya dari ilmuwan Indonesia sendiri. Saya harus melihat datanya tanpa terikat dengan personnya. Oh, ini dari Bill Gates, saya nggak mau pakai. Ini dari perusahaan ini, saya nggak mau pakai. Jadi saya hormati posisi dari Ibu mantan Menteri Kesehatan berdasarkan pengalaman beliau dengan flu burung segala macam. Saya hormati sikap beliau, tetapi sebagai ilmuwan sikap saya adalah data. Saya terlebih dahulu akan melihat data sebelum menyimpulkan apakah vaksin itu aman dan efektif. Ya, bicara soal data, apakah perlu microchip ini dipasang dalam sebuah vaksin, Prof? Seperti yang dilakukan oleh Bill Gates. Tidak perlu. Jadi isu bahwa akan ada microchip yang diletakkan di dalam vaksin yang diproduksi oleh Bill Gates, ini secara ilmiah tidak perlu dan tidak ada. Saya tidak melihat apa relevansinya. Prof, ini juga di Indonesia sedang dibahas soal penggunaan plasma darah pasien COVID yang sudah sembuh. Seperti apa pandangan Prof soal ini? Baik, untuk plasma darah, posisi saya adalah berhati-hati. Karena dari data yang kita dapatkan sampai saat ini, untuk plasma darah ini, keberhasilannya baru diuji coba pada sekitar 10 pasien di Cina. Jadi belum dilakukan uji klinis dengan melibatkan jumlah pasien yang besar. Jadi dengan data yang sedikit ini, posisi saya adalah be careful. Berhati-hati sambil menunggu data yang lebih banyak, karena pada saat ini di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia dan Malaysia, kami sedang mencoba plasma darah juga. Nah, ada satu hal yang agak membuat saya khawatir, karena seperti di Korea, itu ada 200 orang yang mengalami infeksi kedua, reinfeksi, yang mengindikasikan bahwa jumlah antibodi yang dihasilkan pada beberapa pasien itu ternyata tidak cukup. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan plasma darah untuk melakukan terapi. Apakah jumlah antibodi yang kita berikan kepada pasien selanjutnya itu cukup? Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat indikasi seperti demam berdarah, yaitu yang disebut dengan antibody dependent enhancement, di mana kehadiran antibodi di dalam tubuh itu justru memudahkan infeksi kedua untuk datang. Jadi ini ada beberapa indikasi yang membuat saya mengambil posisi mengamati data yang ada yang terus terkumpul sampai saat ini, dan
saya pikir kehati-hatian itu tetap harus menjadi prinsip kita ketika kita mengeksplorasi satu kemungkinan terapi yang baru. Ya, Oke. tadi kita sudah berbicara mengenai lockdown atau partial lockdown di Malaysia, tapi soal bagaimana vaksin suasana juga ya. vaksin juga, tapi bagaimana suasana Ramadan di Malaysia? Apakah sama juga di Indonesia, Prof. Bimo? Ya, suasana Ramadan berbeda ya, yang pasti berbeda karena untuk tarawih sendiri kita tidak boleh pergi ke masjid. Jadi segala kegiatan keagamaan dan sosial, walaupun minggu depan sudah mulai dilonggarkan partial lockdown-nya, tetapi itu hanya untuk sektor ekonomi. Untuk sektor sosial dan keagamaan itu tetap dilarang. Itu tetap dilarang. Termasuk untuk pulang kampung itu sudah dari awal sudah dilarang. Jadi untuk tahun ini kita semua akan berlebaran di rumah masing-masing, tidak ada sholat Id. Jadi sesuatu yang berbeda untuk tahun ini. Iya, berbuka virtual dan juga lebaran virtual nantinya. Iya, ya. pasti Prof juga nggak Betul. bisa pulang ya, nggak bisa pulang ke Indo ya, Prof? Well, ini kenyataan yang harus kita terima dan berdasarkan beberapa data yang kita baca, sejauh vaksin itu tidak ditemukan, kita akan hidup seperti ini selama 2 tahun. Serius, Prof? Jadi Sedih ini banget. data yang baru. Kapan jalan-jalannya gitu. Jadi ini yang data kita dapatkan dari Amerika berdasarkan pemodelan yang dilakukan di sana. Kalau tidak ada vaksin, kita akan terus-menerus melakukan PSBB, melakukan partial lockdown selama 2 tahun sampai tahun 2022 ketika sekitar 70 atau 80% populasi sudah kebal terhadap virus corona. Jadi saya berharap semoga tidak terjadi, tapi kalaupun terjadi, kita harus siap untuk hidup bersama virus corona sampai 2022. Oke, berarti herd community itu betul ya, Prof? Herd immunity itu sebenarnya adalah satu konsep yang masuk akal. Ketika belum ada vaksin, maka satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah herd immunity. Ketika 70 atau 80% populasi sudah tertular dan mereka menjadi kebal. Tetapi konsep ini adalah pertaruhan. Karena seperti saya bilang, 80% kebal, bagaimana 20%-nya? 20% dari 270 juta rakyat Indonesia itu berarti 50 juta dan mereka akan memenuhi rumah sakit, mereka 2%-nya akan meninggal, lebih kurang 5 juta. Sistem kesehatan kita bisa ambruk. Jadi herd immunity ini tidak saya sarankan dan saya lebih fokus kepada mempercepat proses penemuan vaksin ketimbang berharap herd immunity akan terjadi dalam 2 tahun ke depan. Oke, mudah-mudahan teman-teman peneliti semuanya bersatu untuk bisa menciptakan vaksin. Terima kasih Profesor Bimo Aryo Tejo. Ini adalah Profesor Madya di Universitas Putrajaya Malaysia telah bergabung bersama kami pagi hari ini. Semoga Prof selalu sehat. Terima kasih.